Halo, perkenalkan. Oke, Halo, Halo semuanya. She was afraid to come out of the locker. perkenalkan nama saya Zizki Mozatun dari PTIC kelas D dengan NRP 50262311021. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih prompt yang bagus untuk merangkum sebuah file menggunakan AI. Di sini AI yang saya gunakan adalah Perplexity AI. Langsung aja ke caranya. Nah, jadi ini tampilan awal kalau kita masuk ke AI-nya. Dan di sini ada tombol attach, dan di akun gratis itu hanya bisa mengattach 3 file dalam satu hari. Jadi di sini kita langsung aja attach. Di sini saya menggunakan salah satu subbab dari buku pengantar ekonomi mengenai bisnis strategi. Kemudian di sini kita coba dulu dengan meminta summary atau rangkuman dari AI-nya. Kalau misalnya kita langsung meminta prompt dari can you give me a summary, dari AI-nya sendiri akan memberikan jawaban yang tidak terlalu spesifik dan bahkan meminta untuk specific question untuk adanya summary. Jadi, sebelum kita menuliskan prompt dengan meminta summary atau rangkuman, kita bisa dengan awal meminta dulu key component atau key point atau kata kunci dari file yang telah kita berikan ke AI-nya. Dan dia akan memberikan semua key point yang ada di dalam buku ini, yaitu ada 8 poin. Kemudian setelah kita meminta key point-nya, kita meminta main topics dari chapter tersebut. Kemudian setelah kita meminta key point dan main topics, baru kita meminta summary atau rangkuman dari buku ini dengan menggunakan prompt seperti ini. Dan AI-nya akan langsung menjelaskan dengan merangkum isi dari bukunya. Dan kita bandingkan dengan yang kita minta tadi, ini kan masih sangat tidak spesifik. Dan kalau misalnya kita minta dengan key point dan main topics, itu akan menjadi spesifik dan menyangkut isi dari buku yang kita attach. Jadi, kesimpulannya, prompt untuk merangkum buku di Perplexity AI itu adalah ini. Can you give me a summary of the books based on the main topics and the key point of the book? Atau, bisakah kamu memberikan saya rangkuman tentang buku ini berdasarkan topik utama dan kata kuncinya? Maka kita akan mendapatkan ini jawaban yang spesifik dan rangkum mencakup seluruh main topics dan key point dari buku yang kita attach ke Perplexity AI-nya. Sekian cara untuk merangkum buku menggunakan Perplexity AI. Akan dilanjutkan dengan teman saya yang akan memberikan prompt yang lebih menarik lagi dari merangkum buku di Perplexity AI. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Reksana dari PTIC kelas D kelompok 8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prompt
problem solving matematika dari AI yang bernama Perplexity AI. Oke, jadi ini adalah Oke, jadi gimana sih sebenarnya cara kerja sistem prompt di Perplexity AI ini untuk menyelesaikan soal matematika? Jadi sebenarnya konsepnya itu sederhana. Kayak kita bakal ngasih pertanyaan matematika ke dia, nanti dia bakal coba jawab. Nah, gimana proses by sistemnya? Jadi prosesnya ini cukup kompleks kalau di by sistemnya. Jadi mereka nanti akan menganalisis kata-kata dan struktur kalimatnya. Kemudian berdasarkan pengetahuan dan pola bahasa yang diperoleh selama pelatihan, model AI-nya akan mencoba menghasilkan jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan dan permintaan yang diberikan. Jadi dengan kata lain, kombinasi dari kemampuan pemrosesan bahasa alami dan pengetahuan matematika yang dimasukkan ke dalam model-model selama pelatihan oleh AI-nya. Jadi semakin baik informasi yang diberikan ke AI-nya, semakin baik pula jawaban yang akan kita dapat oleh modelnya. Begitu cara kerjanya. Nah, sebagai contoh kayak gini nih contohnya nih. Ya, oke. Jadi untuk contohnya itu yang pertama kita akan menggunakan soal matematika mudah kayak mungkin penjumlahan antar dua bilangan gitu. Sebagai contoh kayak 145 ditambah 155. Nah, di sini kalau kita search seperti yang tadi bilang, model akan memberikan jawaban yang diminta. Nah, kalau misalnya kita masukin soal lain kayak contohnya tuh ini. Himpunan penyelesaian dari 25x plus 2 sama dengan 53x min 4 adalah ada AI penyelesaian matematika yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bisa nge-solve soal matematika, namun tidak bisa membaca bukan bahasa matematika. Kayak misalnya cuman 25x plus 2 sama dengan 53x min 4, dia cuman akan bisa membaca 25x plus 2 sama dengan 53x min 4 nih. Nah, sedangkan AI ini seperti yang dijelaskan tadi, dia memahami bahasa dan bahasa matematika juga, pemahaman bahasa dan pemahaman matematika digabung, akhirnya dia bisa memberikan jawaban dari modelnya dia. Nah, contohnya di sini kita cari jawabannya itu adalah, nah, di sini juga mereka akan ngasih referensi. Tuh, itu adalah jawabannya. Nah, atau enggak misalnya kita tanya kayak nilai dari logaritma 8 log 4x ketika x sama dengan 8. Nah, misalnya gini, kalau kayak AI matematika seperti Photomath gitu, dia akan cuma bisa membaca 8 log 4x doang. Nggak bisa membaca x sama dengan 8 ya. Jadi kalau misalnya kita tulis semuanya di sini, nilai dari logaritma 8 log 4x ketika x sama dengan 8, mereka nggak bakal bisa ngebaca ini. Sedangkan kalau AI kayak gini, dia bisa ngebacanya karena balik lagi ke tadi, yang ini adalah campuran pemahaman bahasa dan pemahaman matematika. Nah, di sini mereka akan jawab, memberikan jawabannya. Jawabannya itu adalah 24 tuh. Berikan referensi juga lagi kan. Lengkap banget pokoknya. Gitulah. Sekian penjelasan saya tentang prompt dari Perplexity AI untuk menyelesaikan solusi-solusi matematika. Halo, saya Nur Salsabila dengan NRP 5026231173. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Perplexity AI untuk merencanakan perjalanan. Simak terus! Sebelumnya, saya Nur Salsabila, NRP 5026231173. Oke, selanjutnya kita akan membuat rencana perjalanan menggunakan Perplexity AI. Misalkan kita ingin merencanakan liburan ke Tokyo, Jepang. Maka bisa kita tuliskan di Perplexity ini. Sebelumnya
kita itu harus membuat prompt yang mendetail. Jadi nanti si Perplexity-nya ini bisa memberikan kita hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi kalau bisa kita tuliskan sedetail apapun. Misalkan kalau di sini kita tuliskan kita pengen dia menyajikan dalam bentuk apa. Jadi di sini kita bisa tulis beri rundown perjalanan liburan ke Tokyo, Jepang. Kita pergi bersama siapa, kita bisa tuliskan juga bersama keluarga. Lalu liburan tersebut berisi, kita pengen ngapain aja waktu liburan itu juga bisa kita tuliskan. Di sini misalnya kita mau kuliner, lalu belanja, dan mengunjungi tempat wisata terkenal di Tokyo. Kita tulis, kita pengen disajikan dalam bentuk apa, berikan rundown terpisah setiap harinya selama 3 hari di Tokyo. Kita enter. Oh ya, jadi kelebihan dari Perplexity sendiri, kita tuh dikasih juga sumber-sumber di mana Perplexity-nya ini bisa didapatkan. Jadi ini kita kalau pengen lihat yang lebih detail dan juga lebih lengkap, lebih akurat, kita bisa langsung aja buka source yang diberikan sama si Perplexity-nya ini. Oke, kita lanjut aja untuk melihat ke jawabannya. Jadi ini jawaban yang diberikan sama Perplexity. Ini berikut adalah rundown perjalanan liburan ke Tokyo, Jepang bersama keluarga yang berisi kuliner, belanja, dan mengunjungi tempat wisata terkenal di Tokyo selama 3 hari. Di hari pertama, sesuai yang kita inginkan, jadi dia membagi dari hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Kita baca dari hari pertama, kunjungi Tokyo Skytree, menara setinggi 43 meter. Dia juga memberikan deskripsi dari tempat wisatanya, lalu jelajahi distrik Shinjuku dan Shinjuku-gyeon, distrik paling ramai dan lain-lain. Lalu nikmati pemandangan malam dan iluminasi di Ginza, pusat perbelanjaan utama di Tokyo. Lalu di hari kedua, kunjungi kuil Sensoji di Asakusa, lalu naik ini dan belanja di Nakamichi Street. Jelajahi distrik Akihabara, lalu nikmati pengalaman berendam di Udo Onsen Monotogari. Terus di hari ketiga juga ada kunjungi kuil Meiji, lalu jelajahi distrik Shibuya, nikmati wahana hiburan dari karakter terkenal di Universal Studio. Itu. Lalu kalau misalkan teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini tuh belum lengkap. Kayak kita tuh belum dikasih, kita belum tahu kita akomodasinya mau di mana, kita mau menginap di hotel mana. Lalu kita juga belum ada, kita harus makan di restoran mana, gitu-gitu. Maka kita bisa tanya follow up question ke si Perplexity-nya ini. Misalkan kita tanya dulu kali ya, kita minta list restoran gitu ya. Berikan berapa ya? Kita mintanya spesifik aja, minta berapa tempat restoran. Kalau 1 hari makan 3 kali, 3 hari maka kita makan 9 kali, mungkin kita bisa minta 10 sampai 15 list kali ya, 15. Berikan 15 list restoran di Tokyo untuk sarapan, makan siang, dan makan malam selama 3 hari. Baik, ini ada dikasih hari pertama, kita bisa sarapan di sini atau di sini. Makan siang, lalu makan malam. Di hari kedua kita juga diberi beberapa pilihan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Begitu juga dengan hari ketiga. Ini ada banyak banget, dan kalau dilihat ini tuh
berbeda-beda, jadi kita bisa pilih banyak dan juga pastinya dia selalu memberikan sumber dia dapat dari mana, jadi kita juga bisa langsung buka ke sumbernya. Oke, selanjutnya kita bisa tanya lagi, kita minta rekomendasi hotel. Kita untuk hotel mungkin kita mintanya dikit aja kali ya. Berikan 5 list hotel bintang 4, cukup bintang 4 yang berada di pusat kota Tokyo. Nih, kita juga bisa, ini ada 5 yang hotel bintang 4, ini ada Tokyo Prince Hotel, Mitsui Garden, Shinagawa Prince, dan lain-lain. Ini kita juga dikasih lokasinya itu ada di mana, ada di Tokyo Tower, Minato, ada di Tokyo, dan lain-lain. Terus kita udah dapat nih hotel, lalu kita juga dapat list restoran di Tokyo, kita juga dapat tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi di Tokyo. Selanjutnya kita kalau misalkan mau traveling, kita juga harus melihat perkiraan cuaca. Jadi di sana itu cuacanya seperti apa. Misalkan kita mau pergi di bulan-bulan Desember ya, tanggal 20 gitu. Kita bisa tanyakan perkiraan cuaca di Tokyo untuk tanggal 23 hingga 26, berarti 26 Desember 2023. Nih, itu kita juga dikasih suhu tertinggi, suhu terendah, dan gimana kondisi cuacanya. Oh ya, balik lagi ke atas. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini kurang dikasih untuk tempat wisata yang untuk di malam hari. Jadi kita bisa juga nih minta spesifik untuk tempat wisata yang bisa dikunjungi di malam hari. Berarti kita bisa minta misalkan 5 list tempat wisata di Tokyo yang dapat dikunjungi pada malam hari. Kalau mau lebih spesifik bisa kita misalkan beserta lokasi dan deskripsinya. Ini dikasih, lalu ada Tokyo Tower dengan lokasi dan deskripsinya, Gotemba, Imperial Palace, Shibuya Scramble, dan VR Park Tokyo. Jadi kira-kira begitu untuk kita menggunakan Perplexity untuk merencanakan liburannya. Jadi sangat dibantu ya oleh Perplexity. Jadi kita tinggal benar-benar memilih dan juga memantapkan kita mau pilih yang mana, mau kita kunjungi yang mana. Tinggal itu sesuai dengan diri kita sendiri aja. Jadi ya itu. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan Perplexity ini untuk merencanakan liburan, sebenarnya tipsnya adalah kita itu harus menuliskan permintaan kepada Perplexity secara detail. Misalkan kita itu mau pergi kemana, dari hari apa, berapa hari, lalu juga kita tuliskan kita ingin disajikan dalam bentuk apa gitu. Kalau seperti tadi kan saya selalu minta untuk disajikan dalam list. Lalu ini juga yang atas kita juga minta dalam list gitu-gitu. Jadi benar-benar harus dituliskan dengan detail biar jawabannya itu sesuai dengan yang kita inginkan dan juga bisa lebih maksimal. Begitu, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Febrian Krisyantara dengan NRP 5026231116. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Perplexity AI dalam membantu kita untuk membuat sebuah halaman login sebuah website. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah
kemampuan dari Perplexity AI ini dalam membantu kita ngoding nih. Nah, tapi ngodingnya sederhana aja. Kita akan ngoding sebuah halaman login sederhana ya dengan menggunakan Perplexity AI ini. Jadi kita sama sekali nggak buat kodenya gitu, semuanya dibuat sama AI ini sendiri. Nah, jadi langsung saja kita buat ya. Pertama kita meluncur dulu ke websitenya Perplexity AI, yaitu ada di perplexity.ai. Nah, kita setelah masuk, kita di sini ditawarin untuk sign up. Ini boleh sign up aja kalau mau, tapi di sini saya dalam demonstrasi ini kita nggak perlu ya untuk upload files gitu. Jadi saya kira nggak perlu sign up. Jadi langsung saja kita buat prompt-nya. Nah, prompt yang penting ini. Prompt-nya gimana? Biasanya kalau untuk chatbot AI seperti ini, seperti Perplexity ini ya, kita harus spesifik maunya apa gitu. Nah, biasanya saya akan menggunakan 5W plus 1H. Jadi gimana itu cara makainya? Jadi saya jelaskan dulu gini. Perplexity AI itu siapa gitu. Kita posisikan dirinya Perplexity AI ini sebagai apa. Kita ketik posisikan dirimu. Misal, karena kita mau buat sebuah gini ya, sebuah halaman login website, jadi kita butuhkan seorang web developer gitu ya. Jadi kita posisikan dirimu sebagai seorang expert web developer. Dan saya posisikan diri kita sebagai apa gitu. Dan saya adalah seorang klien yang ingin menggunakan jasamu dalam membuat sebuah website. Nah, saya ingin membuat sebuah halaman login sederhana. Kan karena tujuan kita awalnya ingin mendemonstrasikan cara membuat halaman login sederhana, kita buat itu ya. Sebuah halaman login sederhana, yang halaman login yang menarik perhatian anak-anak. Nah, ini tadi kan sudah siapa ya, ini kan kita masuk ke bagian apa yang kita mau gitu loh. Jadi kita mau untuk dia Perplexity membuat kan kita sebuah kode nanti kita akan jelaskan juga dia harus buatnya di mana gitu ya, halaman login yang menarik perhatian anak-anak gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat bagaimana kode program ini akan dibuat gitu. Jadi kita akan jelaskan, buatlah halaman login tersebut kita jelaskan juga halaman login website gitu mungkin ya, halaman login website. Buatlah halaman login tersebut dengan menggunakan HTML dan CSS. Nah, bagi yang belum tahu, ini HTML dan CSS ini adalah bukan bahasa sih ya, untuk kita memprogram web ya. Jadi kita pakai ini, kita jelaskan seperti itu. Nah, saya kira cukup. Ya, saya kira cukup. Coba kita lihat. Nah, di sini Perplexity AI akan mengenerate jawaban tentunya berupa kode program yang dimana kita tadi sudah minta dalam bentuk HTML dan CSS. Nah, kita lihat di sini. Tapi di sini ini dipisah gitu ya. Jadi kita harus membuat nanti kita gabungkan sendiri gini ya. Kita hubungkan HTML dan CSS ini. Nah, jadi kita sekarang buat folder ya untuk memasukkan file ini nantinya di kode editor. Kita buat di desktop, coba kita buat folder
bebas ya, di mana aja boleh sebenarnya. Folder kita buat apa ya, judulnya halaman login by Perplexity ya. Perplexity. Sip. Sekarang kita masuk ke code editor kesayangan kita, asik, Visual Studio Code. Nah, di sini kita masukkan open folder tadi ya. Kita open folder sudah kita buat. Open folder nah, selanjutnya kita buat nih sebuah file dengan format HTML. Soal namanya index gitu ya. Biasanya orang gitu ya. Index.html gitu. Index.html dan kita kopikan sekarang kodenya tadi ya, yang dari Perplexity-nya. Nah, ini dia kode HTML-nya. Ini ada HTML gitu ya. Kita kopikan saja. Kita tekan ini, copy. Sudah. Kita masuk ke kode editor. Copy di bagian HTML. Kita save. Nah, kita lihat dulu di sini. Namanya apa? Style.css. Kita buat sebuah file namanya style.css. Supaya nanti bisa terhubung gitu HTML dan CSS-nya. Style.css. Nah, sudah. Selanjutnya kita kopikan lagi kode yang sudah dibuat Perplexity tadi ke file CSS-nya. Kita buka, kopikan, kita save. Oke, save. Nah, selanjutnya kita buka di browser. Seperti apa sih tampilan dari halaman login yang dibuat oleh Perplexity ini? Kita buka di browser. Ya, tidak terlalu buruk, cukup menarik. Sini ada text box-nya, tapi ini agak gini ya, pudar gitu ya. Ya, setidaknya saya menunjukkan bahwa ini memungkinkan untuk dilakukan oleh AI gitu lah. Membuat sebuah program sederhana yang mampu mendesain UI halaman login. Nah, kita sekarang bisa minta gini loh. Misalnya kita minta supaya backgroundnya ini warnanya apa gitu. Misal kita minta ya ini. Kita mau warna background dari halaman loginnya warna biru muda gitu, coba. Tolong edit kode CSS yang kamu berikan agar menampilkan background halaman berwarna biru muda. Kita buat seperti itu. Oke, dia gini ya, dia cuma membuat beberapa saja ini. Dan kita harus masukkan sendiri. Background colornya kita rubah sendiri nih di kode editor. Background color kita rubah CSS-nya. Ini kita kopikan tadi. Ya, sudah. Ini warna biru muda. Biru muda. Bagaimana perubahannya? Kita lihat sekarang. Kita refresh. Wow, kan? Keren banget. Biru muda. Nah, keren kan? Nah, selain juga ini, kita sebenarnya bisa lagi ya otak-atik mau apa gitu. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang cara pembuatan website sederhana, halaman login website sederhana dengan menggunakan Perplexity AI. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.